Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdika. Prodi saya Ekonomi Syariah kelas B semester 1. Di sini saya akan presentasikan tentang ayat dan hadis keharaman riba. Poin yang pertama yaitu ayat Al-Quran yang mengharamkan riba, yaitu dari surat Ali Imran ayat 130. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu rabbud at'afam mudha'afatan wattaqullaha lakum ta'lihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dan berlipat ganda dan bertakwalah. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan praktik riba. Sebagai muslim sudah seharusnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, mengerjakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, mari jauhi riba agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Poin yang kedua, hadis yang mengharamkan riba. Hadis riwayat Muslim Al-Hakim Al-Baihaqi. Bunyinya, riba salasah wasab'una baban aisaruha mislu an yang kiharu julu ummuhu wa in arba roba in irduro rajulil muslimin. Artinya, riba itu ada 33 pintu atau dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Muslim Al-Hakim Al-Baihaqi. Yang kedua itu hadis riwayat Ibnu Majah, bunyinya Angni Mas'udi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'hadu aksaru mirroba illa kana akiyatu amrihi ila killah. Artinya, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang yang perbanyak riba melainkan akhir perkaranya akan merugikan. Dari Ibnu Majah. Hadis-hadis keharaman riba menunjukkan bahwa riba adalah dosa besar yang membawa kehancuran bagi individu dan masyarakat. Larangan ini ditekankan dalam berbagai riwayat untuk meningkatkan umat Islam agar menghindari dari bentuk transaksi riba, memilih sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Poin ketiga, implikasi riba dalam perekonomian. Riba memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Salah satu implikasi utamanya adalah terciptanya ketimpangan ekonomi. Sistem riba cenderung memperkaya kelompok yang memiliki modal besar, sementara semakin menekan kelompok masyarakat yang kekurangan. Peminjam yang terjerat utang seringkali kesulitan melunasi pokok utang karena bunga yang terus bertambah, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar. Selain itu, riba juga memicu inflasi dan ketidakstabilan harga. Hal ini terjadi karena uang yang dihasilkan dari bunga tidak didukung oleh aktivitas ekonomi real, sehingga jumlah uang yang beredar jauh melampaui produksi barang dan jasa. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan kestabilan harga terganggu. Beban utang yang ditimbulkan oleh riba juga memiliki dampak sistematik yang merugikan. Banyak individu, perusahaan, dan bahkan negara terjebak dalam siklus utang yang terus membesar karena harus meminjam kembali untuk membayar bunga sebelumnya. Situasi ini seringkali mengarah pada krisis keuangan seperti yang terjadi pada beberapa negara berkembang yang terlilit utang luar negeri berbunga tinggi. Selain itu, praktik riba mendistorsi alokasi sumber daya dalam perekonomian, alih-alih mendorong investasi di sektor real yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah. Riba memicu spekulasi di sektor keuangan yang bersifat tidak produktif. Akibatnya, sektor-sektor
penting seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi seringkali terabaikan. Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif dengan menghapus riba dan menggantinya dengan mekanisme berbasis keadilan dan kerjasama, seperti mudharabah, sistem bagi hasil, dan murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Sistem ini tidak hanya mendorong investasi di sektor real, tetapi juga menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan menghindari riba, perekonomian tidak hanya akan lebih stabil, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Praktik riba juga berdampak buruk pada pengolahan utang, baik di tingkat individu, perusahaan maupun negara. Bunga yang terus bertambah menciptakan siklus utang yang sulit dihentikan, di mana peminjaman harus meminjam kembali untuk melunasi bunga sebelumnya. Dalam konteks negara, beban utang berbunga tinggi seringkali memaksa pemerintah mengurangi alokasi anggaran utang sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Akibatnya pembangunan ekonomi menjadi terganggu dan masyarakat luas menanggung dampaknya. Dampak lain dari riba adalah distorsi dalam alokasi sumber daya. Sistem ini mendorong investasi pada sektor keuangan yang bersifat spekulatif dibandingkan sektor real yang produktif, seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Akibatnya, sektor-sektor penting tersebut seringkali terabaikan sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, riba juga memperburuk volatilitas ekonomi karena praktik kredit berbunga tinggi seringkali memicu gelembung ekonomi yang dapat berujung pada krisis seperti krisis keuangan global pada tahun 2008. Pada akhirnya, riba menciptakan ketidakadilan sosial yang nyata dan membatasi potensi pembangunan ekonomi yang inklusif. Sistem ini memungkinkan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir individu atau institusi yang memiliki modal besar, sementara masyarakat luas terbebani oleh utang berbunga tinggi. Oleh karena itu, perlukan alternatif sistem ekonomi yang lebih adil, seperti yang ditawarkan oleh ekonomi Islam yang menghapus riba dan menggantikan dengan mekanisme berbasis keadilan seperti bagi hasil. Dengan meninggalkan riba, perekonomian dapat menjadi lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.